Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Pesantren Digital Ceramah Ramadan Ukhuwah. Pada kali ini kita sama-sama memasuki bulan suci Ramadan, di mana kita menempa diri kita menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah difardukan, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga berpuasa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan berpuasa ialah menjadi orang yang bertakwa, menjadi manusia yang bertakwa, karena dengan takwa kita menjadi manusia yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, berpuasa juga mengajarkan kita untuk menahan dari apa yang membatalkan. Tidak hanya membatalkan puasa itu secara lahir, tetapi juga secara batin. Secara lahir kita menahan diri kita dari lapar dan haus, menahan diri kita dari makan dan minum. Kemudian apa yang membatalkan pahala puasa itu juga kita hindari dari diri kita, agar puasa kita sepenuhnya mempengaruhi secara lahir maupun batin kita. Untuk menyempurnakan puasa tersebut, maka kita juga harus menjaga anggota tubuh kita agar seluruhnya juga berpuasa. Ada 7 anggota tubuh yang harus kita jaga dari apa yang membatalkan, bahkan juga apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah mulut. Mulut atau lidah harus kita jaga dari berkata-kata yang kotor. Kita manfaatkan, kita gunakan lidah atau lisan yang Allah berikan kepada kita untuk berkata-kata yang baik. Falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, au liyasmut, maka hendaklah dia diam, agar lisannya terhindar dari perbuatan dosa, tidak menyakiti perasaan orang lain, sehingga dirinya dan orang lain sama-sama terjaga hatinya. Dan yang kedua itu adalah mata. Mata kita jaga agar tidak memandang kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Memandang aurat orang lain, memandang aurat perempuan, memandang aurat lawan jenis. Ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah. Maka dari itu kita jaga pandangan kita dari apa yang sudah ditentukan. Kita pandang apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini untuk mentadabburi, sehingga semakin dekat kita dengan Allah, semakin kuat keimanan kita kepada Allah. Dan yang ketiga itu adalah telinga. Kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan siraman-siraman rohani, nasihat-nasihat guru kita, agar dengan telinga ini menjadi sarana kita untuk menempa diri kita,
untuk menerima ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Sehingga wawasan kita akan bertambah. Sehingga dengan wawasan kita yang semakin bertambah itu, amal-amal yang kita laksanakan berkesesuaian dengan Al-Quran dan tuntunan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, itu adalah perut. Bagaimana kita menjaga perut kita dari memakan makanan yang haram. Makanan yang syubhat pun harus kita hindari. Bahkan para ulama sufi menghindari memakan makanan yang halal jika itu berlebihan. Mereka hanya memakan makanan itu hanya sekedarnya, secukupnya. Bila sudah serasa kenyang, cukup. Bila sudah memenuhi keperluannya, maka dicukupkannya. Sehingga dia beribadah tetap semangat, dia beribadah tetap rajin. Karena orang yang kekenyangan, dia akan malas untuk beribadah, sering mengantuk karena kekenyangan. Maka dari itu kita diajarkan, berhentilah makan sebelum kenyang. Artinya jangan sampai memakan makanan yang halal, memakan makanan yang baik itu berlebih-lebihan, melampaui batas kemampuan kita. Secukupnya saja kita memakan makanan itu sehingga kita tetap dapat beribadah dengan kuat, beribadah dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima itu adalah kemaluan. Kita jaga kemaluan kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai menjerumus kepada perbuatan itu. Maka dari itu hendaklah kita jaga sebaik-baik mungkin anggota-anggota yang telah kita ketahui ini, termasuk kemaluan. Karena kemaluan ini merupakan dosa yang paling besar jika tidak kita jaga dengan sebaik mungkin. Yang keenam itu adalah tangan. Bagaimana kita menjaga tangan kita ini agar tidak menyakiti orang lain, tidak memukul orang lain, tidak pula menggunakan tangan ini untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Sehingga tangan kita terjaga dari perbuatan zalim. Tangan kita hendaklah kita gunakan untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah. Tangan kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan kepada Allah, agar kita menjadi insan yang bertakwa. Dan yang terakhir itu adalah kaki. Bagaimana kaki ini kita langkahkan ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat yang tidak diharamkan oleh Allah. Kalau kita tidak pandai menjaga ketujuh anggota ini, maka akan terjerumus kepada perbuatan maksiat. Sekali saja melakukan perbuatan maksiat, mungkin dia akan mencoba terus menerus sehingga akhirnya terbiasa dengan kemaksiatan, sehingga dia akan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, selama kita menjaga ketujuh anggota ini, maka insya Allah ketakwaan kita kepada Allah semakin kuat. Otomatis visi atau tujuan Allah memerintahkan orang beriman untuk berpuasa akan terpenuhi. Karena tidak hanya menahan dirinya dari lapar dan haus, tetapi dia juga menjaga anggota tubuhnya untuk tetap ikut berpuasa. Demikian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.